Terus alamat Google Maps yang dikirimkan adalah alamat asrama di satu Kostrad. Disuruh COD ke base TNI, dia hanya datang buka pagar disuruh pusat. Dari gue habis ngechat, ada chat di atas. Dari mana? Dari Bandung. Kata gue Jakarta, teknisi di Bandung. Dan udah mah dapat teknisi dari Bandung, teknisi Bandungnya juga kurang paham. Pasti gue bingung banget terus apa, terus mau minta tolong ke siapa, ini gak ada yang ngerti gimana ceritanya. Wah aneh banget bro, ini wah pantas dari kemarin jadi rame ya. Gue sih murkanya kayak apa ini. Yang lebih menakutkannya lagi adalah ada perkara ini. Rombongan AMPB dilempar batu di tol Karawang. Men ini udah upaya pembunuhan cuy. Dilempar batu segede-gedenya dari flyover. Bang, kita di tol Karawang berapa? KM56 dilempar bata sama orang bang. Hai selamat datang di video gue kali ini. Dan selamat datang kembali di TNM kawan-kawanku yang kucintai dan kubanggakan. Selamat malam, selamat melihat bagaimana pusingnya hidup di negara kita tercinta. Video ini gue gak tahu akan lama atau sebentar, tapi bahasannya akan sangat penuh, sangat random, sangat banyak dengan perkara yang aneh-aneh. Fokusnya sih gue pengen ngebahas tentang perkara Hyundai yang kemarin sempat rame itu ya, karena belum sempat dijadiin video, tiba-tiba masalahnya lah keganti sama yang lain-lain. Lu lihat ini bro. Ini adalah estafet tentang bagaimana sesuatunya terjadi, keramaiannya terjadi dari kemarin. Berakhirnya di sini coba. Iya. Ya, yang terakhir ini nggak akan dibahas di sini tentu saja karena jangan dicari, jangan nyakitin mata sendiri. Sebelum itu, mari kita cari yang kocak-kocak dulu. Mari kita cari yang menggugah rasa penasaran kita akan video ini. Kita akan mulai dengan gorengan dari Facebook. Yang sayang banget kalau ini nggak keluarin, lucu banget bro. Ceritanya gini, ada orang dagang, jualan gitu di Facebook. Jualannya iPhone 11, 64 GB, Inter. Sinyal aman, LCD, baterai ganti baru, full set lah aman. Dibuka harga di 2,9. Tiba-tiba ada orang dari Facebook ngechat, 2,5 aja nggak berani ambil saya bos, LCD ganti percuma. 1,2 bos kalau ikut pasaran. Duh, ini tuh udah lebih dari setengah harga, dia minta turunnya. Terus mungkin kesel atau gimana, ambil dah mari ke rumah aneh. Oke, pagi aja bos, jam 10. Kalau HP itu 900. Tiba-tiba udah turun banget 1,2. Masih minta 900 ribu. Kayak birahi banget sama HP. Bener dah. Ini tipikal kelakuan orang-orang yang dijual lagi kayaknya. Mana alamatnya bos? Saya ambil sekarang nih. Kayaknya dia mau ambil sekarang kalau misalkan harganya 900 kan. Ini tuh jam 3 pagi cuy. Jam 3 pagi. Depok sebelah mana bos? Di marketplace lokasinya nggak jelas. Terus dikirim lah Sherlock. Kalau itu langsung masuk ke kos aja, di lantai 2, buka aja gerbangnya langsung naik. Nggak apa nih jam 3 gini, OTW dah saya, tunggu bos. Kalau ada orang kalau ada orang ngajakin lu COD dengan bos-bosan ya, itu artinya udah aneh. Langsung buka aja ya bang gerbangnya, saya di depan, di atas. Oke, nitip kopi bang sama Surya sebungkus. Oke. Jalanlah dia. Ketika jalan nggak dibalas kan, posisinya sebelah mana? Nggak ketemu nih. Siap-siap gue viralkan. Oh di sini dia udah kepikiran. Oh gue udah tipu nih kayaknya. Gue cari lu dimanapun. Tiba-tiba anjing kau. Orang masuk nggak ada otak. Nipu orang. Disuruh pusat malam anjing. Babi bangsat. Gue cari lu sampai ketemu. Terus alamat Google Maps yang dikirimkan adalah alamat asrama di satu Kostrad. Disuruh COD ke base TNI, dia hanya datang buka pagar disuruh pusat. Lucu banget. Aduh lucu banget. Sempat ada lanjutannya masih diteror sampai siang ini. Jangan main-main bos, gue lacak sampean baru tahu rasa, udah siap gue viralkan, orang gue di mana-mana anjay.
Angkat kalau berani. Kita ketemu aja, selesaikan dengan cara laki. Sini bang, gawean aneh aja. Sini bos, ketemu ada simpang jati. Kan ente yang mau nyari aneh, carilah sampai ketemu. Terus ada lagi. Sama dari Facebook juga. Buka penawaran di 4,1 juta. Ditanyalah sama orang. Masih ada, masih bang, di mana? Di Bengkong. Bengkong. Kasih kurang lagi bisa kah? Aman aja bang, aku jual nego. No minus kan bro? Ya. 3,5 gas. Belum bang, cek sini aja. 11 sudah murah bro, pasarannya sekarang. Di counter aja 37. Gas bro, aku OTW hari ini kalau jadi. Ya udah WA aja, dikasih lah tuh nomor WA kan. iPhone 11 bro, jadi gimana bro? Boleh turun lagi kah? Ya bang, maksud awal jual 4 bang. Udah gue turunkan ke 3,5. Berapa lagi abang mau? Ya gimana bro, di counter udah murah. Saya kemarin cek 37, 28 bisa. 2,8 juta. Dari harga 4,1. Jadi 2,8. Nih, ya kenapa nggak boleh di counter aja bang? Terus kayak gimana bro, ambillah bang 2,5, ambil ke rumah tapi betulkah OTW? OTW lah tuh, dikasih Sherlocknya. Sherlock pemakaman, kok betul sikit lah bro, itu pemakaman. Kok main-main ya? Nggak bang, awal tinggal di samping TPU. Titik temunya samping situ aja, jadi nggak usah sampai ke rumah, ada tamu soalnya. Oh oke bos. Itu pokoknya kalau ada bos di dalam marketplace Facebook, lo harus curiga. Oke bro, sudah sampai. Bro, woi jelas nggak nih? Mana coba minta foto. Nah, fotolah tuh motor. Saya di parkiran, baju oranye. Masuk aja, awal di pos. Lagi neduh. Pos mana bro? Saya udah di dalam. Coba foto. Nah, di foto kan. Terus kayak, nah kau gali aja tanah itu bang. Kau gali kubur itu sampai dapat iPhone. Maksud kau apa anjing? Anjing. Kau di mana? Coba Sherlock. Awan dalam kubur itu lagi ngopi sini lama anjing pada pembahasan apa saya viralkan di Facebook. Terus dia kirim VN, tebak VN-nya bernada seperti apa? Pasti nadanya sangat amat baik, pasti berisi puji-pujian yang sangat membanggakan. Aduh ya Allah Tuhan. Yang 1 jam 3 pagi disuruh ngadep jenderal. Yang 1 jam 1 pagi disuruh gali makam. Kayak tolonglah bro, kalau misalkan nawar ngotak dikit. Emang barang tuh kalau dipakai sama orang dijual lagi harganya turun emang, tapi nalar dikit maksudnya. Kayak astaga. Keterlaluan. Ini sih yang paling gak masuk akal. Buka di 2.900.000, tiba-tiba dia nawar 900 doang. Ngotaknya di mana? Itu mah bukan jual, itu sodakoh, namanya sodakoh. Beralih ke thread. Tolong untuk kawan-kawan ya, kalau semisal menemukan kerjasama so-called investasi yang bisa menghasilkan uang banyak, tolong jangan langsung dipercaya. Kayak instan itu nggak ada, kecuali lu jadi tempat cuci duit koruptor atau nggak ada. Kayak instan tuh nggak ada yang namanya investasi. Lu naruh duit, returnnya ngalah-ngalahin Warren Buffett kayak ini. Nggak ada. ROI-nya 50% cuy. Lu invest 50 juta, lu dapat 25 juta dibayarkan setiap bulan. Tanggal 15, 30, kontrak 1 tahun. Gak ada, siapa? Jangan dipercaya. Masalahnya orang ini hadir dengan foto-foto AI yang tai banget. Terus kayak, puji Tuhan hasil panen kemarin ditambak udang Cirebon membuahkan hasil. Anjay. Yang mau sejahtera bersama PT Rakamina Sejahtera bisa DM atau cek-cek postingan aku. Iya. Kayak untuk kita, orang-orang yang ngeh banget kalau ini AI itu gampang nandainnya. Tapi yang ditakutkan tuh orang tua. Apalagi kan ini yang dijual kegantengannya kan. Ya AI anjir, ganteng mau pacaran sama robot. Tatapannya pada kosong semua gitu loh kayak. Dan pada akhirnya ya gue udah bisa membayangkan lu kalau semisal ikut-ikut yang beginian, ya mungkin sebulan 2 bulan pertama akan berhasil sampai akhirnya lu disuruh untuk top up lebih banyak lagi, and then lu akan rugi lebih banyak lagi.
Yang mau caranya mengubah uang 300.000 menjadi 300.000 per bulan. Nggak diapa-apain dong. Iya dong, 500.000 jadi 500.000. Ya, lu kasih ke gue 300 juga. Gue balikin 300 kan, hitungannya gue berhasil. Orang gue nggak ngapa-ngapain, nominalnya sama. Gue yakin ini maksudnya dia adalah kalau lu keluar uang 300.000, lu akan untung 300.000. Tapi tolol cara penyampaiannya. Kelihatan banget orang mau nipu. Orang mau nipu, marketingnya jelek banget, najis. Siapa yang percaya ditipu begini? Jadi penipu nggak ada ini bro, nggak ada integritasnya. Good morning, hari ini jadwal ke Cirebon. Ini mobil kelihatan AI-nya banget gak sih? Hah? Kayak apa ya? Terlalu HD mas. Luarnya kayak gini, dalamnya kayak gini, terlalu HD. Enggak, ini AI banget nih. Enggak, nih AI banget cuy. Enggak. Anjir, ada banget. Ya hati-hati ya. Gue takutnya orang tua lu, pade, bude, kena begini-ginian. Kasih tahu ke mereka kalau nggak ada yang namanya kayak instan. Oke, sekarang mari kita mulai ke estafetnya. Kita akan mulai dengan perkara Hyundai. Jadi, ini perkara cukup panjang nih. Panjang banget sih hitungannya. Semuanya bermula dari story-storynya ini. Juju atau Makan Lur yang mungkin kalau misalkan lu inget dulu sempat rame yang perkara Nyakopsah itu. Ingat gak sih lu? Sempat bikin videonya nih kalau nggak salah. Dia naikin video ini tentang bagaimana penyesalan dia membeli Hyundai Ioniq 5. Akhirnya gue udah beli Ioniq 5 cash, tapi gue belum lama pakai udah rusak. Ini mobil bikin gue sampai berobat ke psikolog karena ini mobil bikin gue stres. Udah gitu after salesnya juga bikin gue stres. Yang pertama ini dia nggak sopan banget, chat gue nggak dibalas-balas. Terus kayaknya sebagian orang udah tahu kebutuhan gue tuh parkir paralel. Ini walaupun si masnya pas ngajarin gue ini dia liat tutorial. Akhirnya karena dia nggak ngerti juga ganti orang yang ngerti. Dan mereka tuh tahu, si mbaknya tahu juga kebutuhan gue tuh parkir paralel. Jadi ini sangat dipermasalahin sama gue. Nah terus masalah pertama muncul, ini gue nggak bisa pakai fast charging. Jadi gue bisa itu pakai chargingan yang lama. Nah videonya sih sebenarnya di akunnya dia udah dihapus ya. Jadi akan gue recap aja. Intinya problemnya dia adalah nggak bisa fast charging. Terus tiba-tiba mobilnya nggak bisa dinyalain. Terus head unitnya mati. Terus teknisi dateng dan ngasih tahu kalau nggak disarankan untuk parkir paralel. Ya, kita akan pelan-pelan menuju masalahnya karena ini harus didetailkan. Oke, jadi gini. Dia ceritanya lagi dalam proses pencarian mobil. Sebelumnya itu udah sempat pengen ngebeli mobil MG, Martin Garage. Tapi ternyata nggak cocok. Karena kebutuhannya dia adalah pengen mobil yang bisa parkir paralel dengan kondisi netral. Itu harus digarisbawahi dengan kondisi netralnya karena parkir paralel tuh begini kan, paralel depan belakang gitu. Ini tuh dia pengennya parkir paralel dengan kondisi netral. Jadi mobilnya bisa digeser-geser dengan kondisi si mobil ini mati dan terkunci. Jadi di parkiran apartemennya dia itu kayaknya tuh brong banget gitu, terus mobilnya banyak dan dia tuh kadang kala nggak dapet spot-spot yang kayak di sini nih. Akhirnya dia harus parkir kayak gini. Tapi kalau dia parkir kayak gini, mobil yang di belakangnya kan bisa jadi nggak bisa keluar nih. Jadi mobil dia itu harus dalam posisi netral biar bisa didorong-dorong, dimundur-mundurin, biar mobil yang parkir di daerah sininya bisa keluar. Itu ya. Parkir paralel dengan kondisi netral. Oke, gitu, paham poinnya lah. Awalnya tuh dia pengen beli MG tapi nggak jadi. Akhirnya dia pergilah ke salah satu showroom. Showroom yang dia tanyain itu adalah showroomnya Hyundai. Dia nanyalah ke mbak-mbak salesnya, "Mbak, ini mobil bisa parkir paralel dengan kondisi netral itu nggak ya? Soalnya butuh buat didorong-dorong." Salesnya yang tentu saja pengen mobilnya mungkin cepat dijual atau gimana bilang iya bisa. Dan akhirnya mutusin lah buat ngebeli mobil ini. Ini mobil cukup mahal loh by the way.
Kayaknya dia beli di angka 600-an juta, 500, 600, 700 juta. Pokoknya di atas 500 juta dah. Ya mana sebagai mobil, cukup mahal tuh. Kebelilah mobil ini. Masalahnya itu sebenarnya udah sempat datang dari semenjak pemesanan dan pembayaran. Coba lo lihat ini. Salesnya tuh kayak ngeburu-buruin banget gitu, kayak juru bayar. Selama siang kak, untuk pelunasan bisa hari ini jam 3. Kak, aku masih belum tahu karena aku ada acara. Kalau sempat ke bank bisa, kalau enggak ya besok. Berapa kak? Kemana? Baik kak, dibantu hari ini. Kalau bisa ya kak. Maksudnya kayak ngeburu-buruin banget orang. Mungkin takut ini kali ya, takut kehilangan customer, kayak takutnya nih nggak jadi dia gitu. 612 100 612 juta 100 ribu. Banyak nih. Ke rekening kemarin BCA. Ini urgensinya apa ya kak? Kenapa harus today? Boleh di-share lagi nggak? Dan ini tidak profesional loh by the way. Untuk kawan-kawan ya. Ini secara jual beli dan apa segala macam ini tidak profesional. Kalau lu pengen menagih pembayaran, let's say lu kasih invoice, lu kasih detail. Kayak ini harga yang dibutuhkan tuh segini 612 juta, kirim ke rekening ini ya kak. Dalam satu bubble chat mungkin gitu bisa, kayak ini aneh banget orang dagang. Udah mah gitu, ternyata setelah transfer nominalnya salah, nominalnya kurang. Awalnya juga salah ngasih harga dan itu posisinya udah gua bayar lunas full lunas. Berikut rincian kekurangannya. Percuma buru-buru ke bank naik ojek. Tahu ada kesalahan, besok aja. Ya ampun kak, maaf banget ya, 200 juta kok bisa salah kak. Maaf kak, aku tipe, mohon maaf sekali lagi. Selamat malam kak Juju. Maaf aku mau konfirmasi untuk 7 jutanya mau TF hari ini atau besok. Besok dong mbak, kan tadi saya udah buru. Maaf. Jadi kayaknya harusnya itu yang ditransfer adalah 619 juta 100, tapi dia di sini ngetikin 612 100. Orang niat jualan gak sih lo, kayak kok bisa duit ratusan juta salah? Aneh. Itu aneh. Itu keanehan di awal-awal. Terus setelah mobilnya berhasil dibeli, fast chargingnya bermasalah. Ada video dia sibuk banget nyariin chargeran mobil supaya bisa fast charging dan panjang mumet ngeliatinnya, gue stres sendiri. Sama orang sini nggak bisa juga, orang dari sini mereka malah kebingungan. Iya, ini juga saya dari tadi bingung. Saya tuh dari tadi jam berapa, jam 5 kali. Mobilnya dia nggak bisa fast charging. Untuk kawan-kawan yang mungkin asing sama mobil listrik ya, jadi mobil listrik itu ada 2 metode pengisian daya, ada yang pakai AC, ada yang pakai DC, AC DC. Jadi yang pakai AC itu makan waktu cukup lama untuk ngecharge-nya. Sedangkan kalau DC itu lebih cepat. Selisih waktunya mungkin bisa berjam-jam ya. Nih, contoh gini deh, kayak kalau lu pakai AC charger itu 5-7 jam, kalau DC charger itu 30-60 menit. Selisihnya jauh banget dong, dan ini untuk efisiensi penting sekali. Tiba-tiba mobil dia nggak bisa fast charging. Apa nggak pusing bro? Dia ngechat lah semua orang yang sekiranya tahu tentang perkara mobil ini. Ada banyak sekali yang dichat-chatin, tapi balasan dari customer service-nya lempar-lemparan, kebingungan antara satu dan yang lain. Lempar sana, lempar sini. Jam 11 masuk mana? Masuk sensi. Dan nggak bisa juga. Hebat. Anjayani, bener-bener Anjayani deh. Sempat disuruh buat dibawa ke charging station rekanan resmi. Ini nama-namanya, tapi nggak bisa juga. Ya Allah, pusing banget punya mobil mahal, tapi begini perkaranya tuh kayak buat apa sih? Elah. Maksud gue kan Jakarta nih ya. Terus lu tahu gue udah kontekan sama 7 orang termasuk sama Bululing nih. Pokoknya di sini nih ada kayak buat tombol teleponan lah sama orang Hyundai-nya ya. Udahlah, gue akhirnya curhat juga sama dia. Marah juga. Terus tahu apa, dikasih nomor teknisnya dari mana? Dari India. Aduh anjing. Dari gue abis ngechat, ada chat di atas. Dari mana? Dari Bandung. Kata gue Jakarta, teknisi di Bandung. Dan udah mah dapat teknisi dari Bandung, teknisi Bandungnya juga kurang paham. Pasti gue bingung banget tuh siapa. Terus mau minta tolong ke siapa, ini gak ada yang ngerti gimana ceritanya. Wah aneh banget bro, ini
Pantes dari kemarin jadi rame ya. Gue sih murkanya kayak apa ini? Lu pengen 7 orang. Ketujuh-tujuhnya bingung. Lah, terus mau ngomong sama siapa? Gue bener-bener nyamperin ke Gias dan orangnya masih kebingungan juga. Oh, ini zaman Gias buka sampai ke Hyundai Care ke Gias. Ternyata nggak ketemu juga. Solusinya apa? Oh, ini. Tuh, valid. Kalau pakai ini nggak bisa. Nggak bisa, malah nggak ada apa-apa nih. Nggak dia. Pantas aja dia ngamuk. Pasti gue ngamuk kan? Gue sih ngamuk, gue udah ngamuk. Udah 7 station ya. Sekarang Lah, ini bukannya... Anyway. gue bener-bener nggak ngerti lagi, sekarang nggak bisa dibuka. Nah, terus ini masalahnya baru. Nih mobil kagak bisa dibuka. Wah, Udah kacau pakai sih. guling juga nggak bisa dibuka. Aduh, anjrit. Gimana? Tolong, ini kenapa? Ada. Terus ini cecetan sama salesnya si Adel tadi udah di WA bagian bengkelnya, Kak. Pakai kunci manual, Kak, coba. Nah, mau coba-coba nanti malam aja kirim teknisi, Kak. Masa mobil canggih pakai kunci manual? Oh, bener sih. Kak, maaf ini masuknya after sales ya. Nama aku yang di-tag terus. Aku udah follow up ke bengkelnya. Yang perlu di-tag siapa, Kak? Nanti aku tag after sales saya begini. Dan ini cukup jadi pertanyaan sama orang-orang. Oke lah gini, secara sistem, secara alur perusahaan, sales emang tugasnya hanya menjual, memastikan lu tahu tentang produk knowledge dari produk yang mau lu beli. Kemudian ketika udah kerjual, lu urusannya sama orang bengkel. Memang, tapi tidak etis juga untuk mengeluarkan yang seperti ini karena kan lu yang hadir dengan menawarkan mobil tersebut, lu yang menjelaskan tentang perkara mobil tersebut, masa lu bener-bener nggak mau diganggu gitu loh. Kayak bener-bener setelah mobilnya udah selesai kejual kayak saya tidak tahu banget, Bang. Kayak kamu urusan sendiri, nggak bisa gitu gak sih secara etis atau enggak sih jatuhnya nggak etis ya. Akhirnya datanglah teknisi datang untuk ngecek si mobil yang bermasalah ini. Dan ketika teknisinya datang, disinilah gongnya. Disinilah gongnya. Disinilah yang bikin gue meledak banget. Jadi mobil gue tuh langsung ganti aki karena akinya tuh habis katanya. Jadi ternyata mobil ini tuh nggak disaranin buat parkir paralel. Gila nggak lu? Pakaian baterainya terlalu over usage. Oke. Emang kalau buat kita nih dari after sales sih menyarankan jangan di parkir paralel. Sebelumnya udah ada informasi belum dari sales? Belum, sama sekali belum. Saya kan nyari gara-gara perkara mobil yang lama nggak bisa parkir paralel, Mas. Terus udah gitu viral tuh videonya. Nah, si Mbak Adel ngasih tahu kalau ini udah bisa parkir paralel. Saya juga dari riset di TikTok segala macam bisa parkir paralel, makanya saya ambil. Betul, tapi kita dari pihak bengkel pun nggak menyarankan itu. Karena kan kita satu ada blueling atau ada komponen-komponen kelistrikan yang lain yang membutuhkan itu pada saat diparkir paralel itu. Karena kan adanya berpindah tempat, ada kemungkinan kan. Itu kan tetap ngirim informasi gitu. Waduh, stres banget gak sih lu? Kita balik ke awal ya. Kebutuhannya dia adalah mobil yang bisa diparkir paralel dengan kondisi netral. Salesnya mengetahui itu, salesnya bilang, bisa. Ternyata ketika orang bengkelnya datang, tidak disarankan. Terus gimana dong? Penjelasannya sih sederhana ya. Ketika parkir paralel dengan kondisi netral itu, kan kondisinya standby atau ready. Jadi kondisi kelistrikan mobil tuh masih nyala buat ngidupin beberapa komponen yang ada di sana. Jadinya makan aki 12 volt. Di dalam mobil listrik itu ada 2 baterai. Ada baterai yang terletak di bawah mobilnya untuk menggerakkan mobil, dinamo apa segala macem. Dan ada aki 12 volt. Aki 12 voltnya ini ada di bagian depan mobil, bagian belakang mobil. Ya, pokoknya beda lah, baterai yang berbeda. Nah, baterai yang kesedot adalah aki 12 volt ini. Dan kalau misalkan aki 12 voltnya habis, soak atau apa, ya udah pintu nggak bisa dibuka, head unit bisa mati, segala macamnya lah. Dan itu jadi perkara yang cukup panjang. Kalau si mobil ini dinetralin, akinya kena lama-lama soak, akinya soak, mobil nggak bisa diapa-apain. Jadi intinya tuh
nggak usah, nggak boleh, nggak disarankan untuk parkir paralel, tapi salesnya ketika ngejual bisa-bisa aja. Teknisinya pusing, jujunya pusing. Saya bener-bener gara-gara saya tuh beli gara-gara pakai paralel sialan. Aduh, sorry mas. Ini jadi salah satu yang dipermasalahkan juga sih tentang product knowledge-nya, tentang bagaimana memenuhi kebutuhan customer. Ketika customer pengen apa harus dijelaskan dengan baik gitu. Kalau emang si mobil ini gak meyakinkan untuk bisa, ya kenapa nggak disaranin mobil yang lain aja? Hyundai banyak ya, ada apa, Santa Fe, apa, Stargazer. Dia itu bener-bener nyiksa gue banget karena malam-malam tuh gue suka dibangunin suruh mindahin mobil. Yang paling gong menurut gue balasan Simbaya sih, masa gue digaslight. Pagi ada lagi sialan, head unitnya mati, anjing. Head unitnya mati, ada teknisi datang diutak-atik, si jujunya nanya ChatGPT, ternyata ChatGPT-nya lebih pinter. Coba saya cari ChatGPT katanya. Nah, ChatGPT lebih pintar ternyata mas. Akhirnya setelah semua problematika yang ada, dia nyamperin lah ke dealernya langsung tempat dia membeli mobil tersebut. Pengen komplain lah sederhananya. Loh, saya juga baru tahu dari parkir. Berarti masih nggak kompeten, sama aja dong. Sama aja dong nggak kompeten. Sama aja. Ya nggak apa-apa. Intinya mobil bisa paralel kan kak? Bisa. Tapi kakak menulis di Instagram dibilangnya tidak bisa paralel sama sekali. Cari, Tolong cari, dia. cari. Iya, Cari. saya ada. Dia tolong dia. Saya ada archive-nya. Tolong dia. Saya ada archive-nya. Saya lagi sambil rekam ya. Saya ada. SS-nya. Ya udah, sok. Iya. Saya ada archive-nya. Saya ada bukti juga. Intinya kan bisa kak. Tidak disarankan. Bahkan pun kita coba pun kakak praktek sendiri bisa. Kenapa mas gaslight saya? Loh, kok gaslight gimana? Well, technically speaking itu bener nih guys. Jadi gini, customer minta, aduh capek banget kita ngulang-ulang ini terus ya. Ini yang dipermasalahkan, cara dia untuk menangani masalah ini tuh malah jadi menggebu-gebu dan kayak sengak banget gitu. Perkaranya tuh bukan bisa atau enggak, tapi tentang kebutuhan customernya apa. Kan mereka yang punya kewajiban untuk menjelaskan dengan baik. Kalau semisal penerimaan customer salah nih, customer nerimanya kayak, oh bisa nih parkir paralel, oh bisa nih kita taruh nanti di apartemen yang parkir ada susah itu. Harusnya dia hadir juga dengan penjelasan. Tapi ya kak, mohon diingat, ini kalau misalkan parking paralel netral lama-lama nanti akhirnya bisa kena apa segala macam. Ya harusnya ada penjelasan itu juga sebagai tambahan untuk pertimbangan. Apakah ketakutannya dia adalah kalau dia menjelaskan tentang itu customer gak jadi beli, atau dia itu sebenarnya nggak tahu aja? Apakah gabungan dari kedua itu? Handling customer yang bener-bener bintang 5 tanpa minta maaf, bos, keren anjay. Oh nih, dibalikin lagi nih perkara parkir paralelnya nih. Bisa parkir paralel. Kenapa nggak diinfo dari awal? Sekarang saya tanya balik ke kakak ke brand manapun, ada nggak yang bisa Saya nggak tahu, saya emang ngecek salah satu. Saya nggak ada waktu untuk ngecek salah satu mas. Kakak bedain dulu, tidak Saya bisa nggak mau sama bedain, sekali. saya Hyundai, nggak usah mas, Hyundai aja. Fokus di Hyundai itu. Oke. Sekarang kakak minta pertanggungjawabannya apa? Jadi gimana kalau misalnya saya tidak pakai paralel, Ah. ganti aki, saya mau diganti aki terus-terusan. Loh, nggak bisa gitu kak. Terus gimana, Mbak? Ini- Anggaplah gini, anggaplah kakak beli mobil lagi, anggaplah Oke. ya, ada uang lebih di lagi. Brand mana yang bisa Saya menjamin nggak mau, makin saya nggak mau bisa brand gitu? lain. Jangan gitu mas. Enggak, emang ini udah product knowledge yang dipertanyakan ini. Udah product knowledge-nya. Ini adalah perkara utama sebenarnya yang dipermasalahkan, yaitu tentang bagaimana supervisor dan sales dan apa menghandle customernya. Dengan malah melotot balik, dengan malah gentar-gentar, dengan malah ngerekam balik. Sebuah cara yang buruk lah dalam menyelesaikan masalah. Sementara dikasih penjelasan juga tentang kenapa akhirnya perkara komplainan ini jadi panjang. Karena dia itu udah bermasalah cukup lama. Dari awal banget ketika beli ya, perkara fast charging itu, terus perkara mobilnya mati apa segala macam, komplainan tuh ada udah lama banget. Dan customer service-nya ini pertanyaan nih, udah tapi nggak bisa. Terus kayak mengirimkan tangkapan layar keterangan error di aplikasi My Hyundai. Terus tap kartu. Semua tutorial dari Hyundai-nya sudah dijawab, sudah dilakukan. Ini marah-marah perkara sales. Ini marah-marah perkara responnya jelek.
Terus ketika nanyain lagi kayak jawaban yang sama terjadi lagi. Jadi kayak jawaban template diulang-ulang. Pantas dia murka. Dan ya karena itulah dia kecewa berat, perkaranya naik ke internet dan jadi panjang. Di sini sebenarnya dia sempat ada minta maafnya. Jadi Jujunya udah minta maaf duluan ke salesnya. Dan perdebatannya jadi makin chaos. Sekarang jadi perdebatan tentang perkara mobil listrik yang nggak bisa diparkir netral. Orang mempermasalahkan tentang mobil nyaris 700 juta yang after salesnya jelek. Tentang bagaimana supervisornya ngebentak-bentak melototin customer. Sampai akhirnya ada di titik lagi ada board meeting Hyundai pusat. Sampai Hyundai Korea juga turun tangan. Perkara panjang banget tuh. Karena seinget gue viewsnya waktu itu banyak banget deh. IG Reels dari videonya Juju yang ini itu sampai jutaan, mungkin belasan juta kali yang nonton ya. Di Twitter aja 6 juta viewsnya, cuy. Gimana nih? Pasti masuk ke obrolan orang dalam tuh. Direksi apa segala macem. Akhirnya supervisornya minta maaf. Si supervisor Sowo minta maaf di akun Hyundai. Kemarin nyelocos mulu gak mau kalah. Sekarang belum pep. Wah, ya karena direksi sudah turun tangan. Ya pasti turun tangan lah. Masalah segede ini kok. Karena pasti di pikiran direksinya tuh sederhana gitu. Mending keluar budget buat ngurusin perkara ini. Atau perkara ini gak selesai dan jadi kehilangan calon-calon customer di luar sana. Oh, banyak banget orang yang jadi kehilangan niatnya untuk membeli Hyundai karena perkara ini, cuy. Untuk Best Supervisor of the Month tiba-tiba hadir dengan kayak gitu. 2 kali dia Best Supervisor of the Month. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan video ini, saya Widai atas nama pribadi berniat ingin meminta maaf kepada kakak Juju atas sikap pelayanan saya yang tidak baik dan tidak semestinya. Dan saya juga meminta maaf sebesar-besarnya kepada Hyundai Motor Indonesia selaku ATPM resmi di Indonesia, dan juga kepada PT Goa Modern Motor tempat di mana saya bernaung, serta juga kepada pihak-pihak yang telah dirugikan atas beredarnya video ini. Ya, intinya minta maaf. Terus di akhir-akhirannya sempat ada bilang akan menerima konsekuensi apapun dari yang dia lakukan. Terus sempat ada orang ngebawa ini perkara track record emang buruk. Apa nih dari zaman nyelesnya bareng di HA dikeluarin gara-gara lapping duit customer. Lapping tuh apa? Nah, ini nggak bisa yang langsung dipercaya gitu ya, tapi lapping tuh apa sih, cuy? Lapping. Review Google Maps-nya langsung anjlok parah jadi 1,4. Buset. Waduh. Brand mobil listrik di Indonesia tuh banyak banget, cuy. Lagi pada berantem, lagi pada ini itu. Mereka tiba-tiba harus longsor gara-gara perkara ini sih. Wah, pantas direksi marah-marah tuh. Dan ini tuh review udah lama loh, cuy. Ini sebulan lalu, berarti sebelum masalah ini terjadi. Harusnya ada pilihan gak ngasih bintang, karena nol banget pelayanannya. Booking fee turun lama, gak diurus-urus sama si sales. Di chat susah banget respon, udah kayak chat presiden. Waduh, giliran dilanjut sales gercep. Ya. Hati-hati bersama dengan sales di sini. Untuk dapat harga kita diminta memberi booking fee, tapi apabila kita akhirnya tidak lanjut, pengembalian booking fee tidak diproses-proses. Meski dokumen lengkap dan bahkan sales tidak bisa dihubungi sama sekali. Panjang perkara. Ini perkara sales-salesan. Gimana kondisi karyawan? Kalau di gua karena dia bukan di ranah PT gua, jadi nggak terlalu sebesar itu ya kak. Tapi nggak tahu ya di hari ini di Fatmawati dipasang garis kuning atau enggak, gua nggak paham. Garis kuning. Prinsipnya tanggung jawab. Jadi Pasti. kalaupun memang ada komplain dari customer, Pasti kita tahu. handle gitu. Tahu Digoreng sama BYD. Oke. Ini adalah obrolan tentang penjelasan yang lebih detail tentang perkara si parkir paralel ini. Penjelasannya sederhana.
Ada orang-orang yang hadir dengan omongan nggak semua mobil didesain dengan fitur bisa parkir paralel yang bisa didorong-dorong. Ini fakta. Kenapa? Karena di kebanyakan negara mobil parkir paralel ya parkir, bukan buat digeser-geser. Ini masalah yang lumayan spesifik di Indonesia. Kalau di luar negeri tuh bisa melanggar hukum karena bisa jadi si mobil ini tiba-tiba molos kemana gitu, kayak tiba-tiba meluncur entah kemana terus nabrak orang, nabrak mobil lain, kan bahaya kan. Terus si Juju ini salah apa enggak kalau dia mau beli mobil yang bisa paralel dengan kondisi di Indonesia? Ya enggak lah, namanya juga konsumen, dia yang mau beli, kebutuhannya spesifik buat dia, tinggal cari mobil yang bisa kan. Kebetulan menurut Hyundai saat itu bisa. Terus ternyata jungkir baliknya banyak dan practically nggak bisa. Customer mana yang nggak kecewa regardless dia riset sendiri atau enggak, requirement-nya aja udah super spesifik begitu. Jadi siapa yang salah? Ya Hyundai Indonesia. Sederhananya sih ini ya, kan jadi banyak orang yang naikin video tentang bisa atau nggak bisa, tapi yang jadi masalah tuh transmisinya by wire. Nah kalau ditaruh di netral dan mesin mati ngambil daya dari aki, akhirnya kalau dibiarin terlalu lama akinya soak, jadi tiba-tiba nggak bisa di starter. Ada ini kok di manual booknya, di manual book si Ioniq-nya. Rata-rata sih emang parkir netral buat di luar negeri itu ya buat towing mode gitu. Jadi emang nggak bisa yang lama-lama banget juga. Cuman ada yang ini, ada yang ngebawa perkara lainnya. Dan ini kayaknya nggak diobrolin sama orang-orang lainnya. Yang ditakutkan adalah problemnya itu bukan dari aki 12 voltnya, tapi modul ICCU-nya. Jadi panjang lagi tuh, atau apa lagi deh. Masalah seperti ini sebenarnya nggak cocok kalau komplain ke sales, karena sebenarnya ini udah areal technical spesifik. Yang paling benar itu lanjutkan komplain ke kepala cabang, bengkel, atau dealer supaya bisa ditindaklanjuti. Kalau ternyata bukan makan aki, berarti kemungkinan Ioniq 5 Juju sudah kena modul ICCU-nya. ICCU-nya itu bertugas charging aki 12 volt ini, karena di komplainannya sudah ada indikasi error komplikasi seperti head unit mati dan tidak bisa fast charging. Yang ditakutkan jadinya mobilnya si Jujunya ini yang bermasalah, unitnya yang bermasalah. Jadi harusnya di-recall, dikembaliin, diganti baru. Siapa tahu problemnya berbeda. Yang ditakutkan itu karena menurut penuturan beberapa orang, butuh waktu cukup lama sampai akhirnya si akinya ini soak dengan kondisi parkir netral tersebut. Technically speaking, pada akhirnya yang salah Hyundai juga. Perkara panjang banget ya. Kemudian COO dari PT Hyundai Motors Indonesia ikut minta maaf di perkara ini. Dan kabar terakhir yang saya dapatkan adalah dikasih dua opsi, refund atau tukar unit. Dia masih mempertimbangkan itu. Di akun threadnya juga Juju sempat nanyain, seinget gua, mobil hybrid apa yang bagus, dan dijawab sama orang-orang Hyundai Santa Fe, Hyundai lagi, Hyundai Palisade, Hyundai juga. Ada perkara pusing banget ya. Tapi sudah selesai. Berhati-hatilah dalam membeli barang-barang, khususnya yang mahal. Meskipun setelahnya jadi banyak yang mempromosikan mobil beda-beda dan ngasih tahu kalau mobil yang ini bisa kok di parkir netral gitu. Tapi do your own research. Duit sebanyak itu sayang sekali kalau keluar untuk sesuatu yang pada akhirnya bikin lu pusing. Ini juga mobil listrik aman parkir paralel. Ya, mobil listrik ya. Lucu juga. Oke, kita balik ke estafet ini. Dari Hyundai ke Mandiri. Yang perkara Mandiri ini cukup panjang ya, karena akan ngebawa perkara demo yang terjadi di tanggal 27 Agustus. Ketika gue lagi record video ini, perjalanannya sih harusnya sudah jelas gitu. Maksudnya arahnya tuh sudah jelas dan kepastiannya sudah didapatkan. Jadi gini. Banyak orang yang beberapa waktu lalu ngomongin perkara demo tanggal 27 Agustus. Di thread, di Twitter, di TikTok pun banyak info-info yang naik tentang ngajakin demo. Yang padahal sih kalau dipikir-pikir ini sangat kenceng banget ya. Mark the date,
Buat yang bisa ajuin cuti. Alasannya mau turun ke jalan. Woke up middle class, I'll be there. Gue mau motret-motret. Ya. Intinya banyak yang ingin demo di tanggal 27 Agustus. Yang menginisiasi demo ini sendiri adalah AMPB atau Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, di mana ada kelompok masyarakat lain juga yang join. Total tuh ada 4 deh kalau gue nggak salah. Jadi ada AMPB itu tadi, terus ada Aliansi Masyarakat Depok Bersatu, ada Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM, terus ada juga Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo. Ini nanti akan kita bahas nih. Tapi sejauh ini itu ada sejumlah kelompok masyarakat yang hadir. Dan kenapa yang menginisiasi adalah Pati? Karena beberapa waktu lalu Pati itu hadir dengan demo yang gokil cuy. Makanya waktu itu sempat ada jargon-jargon revolusi dimulai dari Pati. Ini tuh ketika lagi demo ini loh, yang Bupati Pati itu. Ini ketika perbekalannya diambil sama Satpol PP, terus diambil balik lagi. Terus ini ketika kecot sama siapa namanya, perwakilan dari daerah Pati itu sendiri. Jangan semena-mena. Kita takut, tidak takut. Terserah. Jalankan 50.000 sama saya saja. Buset, farming aura cuy, gokil. Aura farming. Mas Gondrong, gokil Mas Gondrong, Bupati. Ketua DPRD. Berhasil menduduki gedung DPRD. Pokoknya waktu itu yang ada di Pati itu berhasil menang dan membawa hasil. Dan seingat gue tuh ujung-ujungnya Bupati Pati ketangkep korupsi deh. Ketangkep KPK. Di penjara. Lalu koordinator aksinya, which is Mas Botok yang ini, meskipun sebelumnya sempat dipolisikan gara-gara demo di Pati itu, Mas Botok beserta kawan-kawan AMPB mutusin buat pergi ke Jakarta, mau demo bersama kawan-kawan yang lain. Ini ketika bus-bus yang dari Pati diberangkatkan, awalnya tuh seinget gue ada 10 mobil bus, dan Pati Melawan hadir hanya dengan 2 tuntutan, sahkan RUU perampasan aset dan hukum mati koruptor. Cuma ngelihat adanya kawan-kawan yang mau demo, ya dari Pati, ya dari Depok, ya dari seluruh elemen masyarakat, kayaknya tuh ada preventif yang dilakukan duluan sama pihak yang lagi mau didemo. Gue akan bilang gitu ya. Sempat ada tudingan-tudingan sesuatu dan muncul berita ini. Tukang becak, buruh, dan sopir Bangkalan akan ke Jakarta bela program presiden. Anak kami butuh MBG. Kok ada demo mendukung gimana? Masih keulang lagi aja. Ada 500 tiket keberangkatan ke Jakarta menggelar aksi damai. Jadi kayaknya ya untuk melawan aja. Ada yang demo di sisi kiri, ada yang demo di sisi kanan. Jadi pengen dipertemukan gitu. Dan orang sih ngelihatnya jadi kayak pengen ada benturan rakyat versus rakyat, yang mana kalau dipikir-pikir sangat menakutkan ya. Ratusan warga Kebumen mau ke Jakarta dukung program Prabowo. Tadi dari Madura, ini dari Kebumen. Mereka dari berbagai kalangan, petani, pedagang, supir, buruh, sampai nelayan, yang gagas DPD Tani Merdeka Kebumen sama Aliansi Kebumen Bersatu. Tujuannya sampaiin dukungan buat program prioritas pemerintah. Mereka nggak nolak MBG tapi minta programnya dievaluasi. Ini ada video ketika datang, ngelihat ada demo pro dan kontra tuh kayak, ya kalau lu pro ngapain demo itu? Indonesia bukan Nepal. Jangan coba-coba provokasi ke negara kami. Damai adalah harga mati. Oh, ini adalah yang mendukung nih, ya kan? Gila, poster-poster AI. Jangan hancurkan Jakarta. Jakarta aman, masyarakat damai. Jangan anarkis. Ya. Tapi kok pada pakai kacamata, pakai masker? Kenapa? Malu. Jakarta aksi damai. Kayak nggak pengen banget ketahuan gitu. Selamat datang pejuang aspirasi. Sampaikan dengan tertib, kami siap melayani. Oke. Ini sih cuy. Ini sih cuy. Siang pukul 2:30 Hamin 1 dari aksi demo dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu
begini situasi terkini di depan DPR RI, di mana di belakang saya sedang agak memanas karena ada massa dari yang tidak diketahui begitu aliansi mana menggelar aksi. Tamu yang menjadi menarik yang pada aksinya ini adalah tidak ada yang mau diketahui identitasnya. Mereka memakai masker semuanya sehingga membuat ojol yang ada di sana itu marah begitu untuk meminta mereka segera membubarkan diri karena menuding massa tersebut sebagai massa bayaran. Tuh. Coba ada videonya nggak sih? Sedikit gua ada dah. Oh ini malu mereka. Malu-malu untuk mengikuti aksi di depan DPR ini dipastikan yang ini bukanlah massa dari aliansi massa Pati Bersatu. Nah ini beda nih, beda kubu nih. Iya tuh, pakai masker semua malu. Ini massanya pada pakai masker. Iya. Dan malu-malu, nampaknya dia masih malu-malu. Koalisi ini anak-anak muda nih, nggak tahu dari mana nih, nggak ada namanya. Ada satu mobil komando dan oratornya juga pakai masker, nggak ada identitasnya sih. Demo malu-malu gimana sih? Ya. Sebelumnya di tanggal 24 Agustus ada demo tapi mendukung juga. Katanya izin info, besok ada aksi damai, dibayar 60.000 per orang, tikumnya di pintu 10. Dan kita tuh udah pada tahu, jadi kayak nggak perlu disembunyi-sembunyikan lagi gitu. Ini informasinya tuh orang udah pada tahu kalau ada yang mau dibayar, ada yang enggak. 60.000 tuh murah banget gak sih cuy? 60.000 doang mending bobo siang gak sih? Makanya kayak dibikin masa-masa tandingan gitu, sebel banget dah. Udah mah gitu, ketika masyarakat Pati mau demo ke Jakarta, sempat ada dihalang-halanginya. Ada bus seluruh Jawa Tengah nggak boleh ngangkut pendemo. Ada VN-nya yang ngejelasin tapi pakai bahasa Jawa. Sederhananya sih gitu, intinya gitu. Ada intimidasi agar tidak mengangkut masa aksi ke Jakarta. Ini ada videonya juga. Nah, jangan lanjut ke trip perjalanan itu ke Jakarta. Surat izin bis kalian SIM ajeng ditahan sabise. Surat izin sama bis-bisnya ditahan. Yang lebih menakutkannya lagi adalah ada perkara ini. Rombongan AMPB dilempar batu di tol Karawang. Men, ini udah upaya pembunuhan cuy. Dilempar batu segede-gedenya dari flyover. Bang, kita di tol Karawang berapa? KM56 dilempar bata sama orang, Bang. Dari atas flyover, pelakunya 2 orang pakai masker. Nah, langsung lari setelah melempar dia. Di mana dia melempar, Mas? Dari atas flyover itu, dari atas jembatan, dia langsung lempar, just habis itu langsung lari pakai masker. 2 orang. bahaya banget cuy. Bayangkan ini terjadinya di sisi driver. Lalu drivernya kena pecahan kaca, kena batu, terus busnya oleng, bisa terjadi kecelakaan. Men, ini udah upaya pembunuhan. Makanya kayak, wah serem banget. Apa sih? Kenapa sih penghalang-halangannya sampai ada di titik kayak gini? Kacau banget cuy. Terus rumahnya supir AMPB Pati diteror, ditembak sampai kacanya bolong. Kayaknya ini pakai senapan angin atau apa gitu. Bus pengangkut taksi demo juga dilarang masuk alun-alun Pati, nggak dibolehin lewat. Banyak sekali keanehan-keanehan yang datang dari sisi seberang di perkara demo kali ini. Dan hubungannya sama Mandiri adalah koordinator aksi, Mas Boto, itu seperti terhalang-halangi gitulah. Nomor WA-nya dibajak, Facebook-nya diblokir di Indonesia, TikTok-nya diblokir, dan rekeningnya juga. Nah, hubungannya dengan Mandiri sama demo yang terjadi adalah, jadi kan AMPB itu pengen gelar demonya tanggal 27 Agustus ini. Untuk mendukung kebutuhan operasional dan logistik, Mas Boto menggunakan rekening pribadi di Bank Mandiri untuk menampung dana. Total dana yang terkumpul adalah 80,9 juta. Dana itu berasal dari gabungan uang pribadi dan donasi dari rekan-rekannya yang diberikan untuk kebutuhan aksi. Tiba-tiba ada pemblokiran rekening di tanggal 22 Agustus 2026. Waktu itu Mas Boto hendak melakukan transaksi untuk mempersiapkan kebutuhan logistik dan keberangkatan massa menuju Jakarta. Namun saat menggunakan rekeningnya, ia mendapati bahwa rekening Bank Mandiri miliknya sudah tidak bisa digunakan karena diblokir.
Dari situlah ketahuan kayak setelah rekening diblokir, terus kayak akun medsos apa segala macam, which is yang tadi ini keblokir juga. Kayak ada upaya untuk penghentian lah. Dampaknya persiapan logistik dan keberangkatan masa AMPB jadi terganggu, dana yang sebelumnya disiapkan nggak bisa dipakai, kemudian keluarlah protes-protes dan pertanyaan-pertanyaan yang hadir. Kenapa? Ini kami salah apa? Harusnya pihak bank ngejelasin dulu, nggak yang tiba-tiba main blokir gitu aja. Harusnya buktiin dulu ada pelanggaran apa enggak. Ini bentuk ketidakadilan karena mereka nggak ngerasa ngelanggar hukum. Tapi kemudian Bank Mandiri tuh ada klarifikasi ini. Ya, klarifikasinya sama lah kurang lebih dua-duanya. Pemblokiran tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan telah dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku. Bank Mandiri berkomitmen untuk terus mengedepankan prinsip GCG, kepatuhan dan kehati-hatian dalam menjalankan layanan perbankan. Pokoknya klarifikasinya itu aja. Orang kemudian mempertanyakan keputusan Bank Mandiri untuk memblokir rekening tersebut dan Tempo hadir dengan mengapa pemblokiran rekening aktivis Pati melanggar hukum. Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, permohonan pemblokiran harus memuat uraian tindak pidana yang sedang diproses, fakta yang menunjang hubungan objek pemblokiran dengan tindak pidana, serta bentuk dan tujuan tindakan tersebut. Bagaimana jika dalam keadaan mendesak, pemblokiran memang dapat dilakukan sebelum izin diperoleh, namun penyidik wajib meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 2 kali 24 jam setelah pemblokiran. Karena itu, menurut koalisi, penyebutan permintaan aparat penegak hukum saja tidak cukup untuk membuktikan pemblokiran telah memenuhi ketentuan hukum. Bank bukan perpanjangan tangan aparat untuk menghukum warga yang bersuara. Betul, kenapa? Karena hak menyuarakan pendapat kita dilindungi oleh undang-undang. Tapi ya Polda Metro Jaya bilang yang dilakukan tuh bukan pemblokiran rekening, melainkan penundaan transaksi. Permainan kata yang indah, ngakunya bukan diblokir tapi cuma ditunda 5 hari. Padahal efeknya persis sama, aksesua digembok tepat saat rakyat mau suarakan pendapat. Jadi kan pemblokiran itu 5 hari kerja ya. Jadi kalau hari Jumat, ya 5 hari kerja berarti baru selesai ditunda atau diblokir itu di tanggal 28. Pas banget ketika demonya adalah tanggal 27. Oke lah, emang ada aturan yang gini kayak setiap orang dilarang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan atau disalurkan kepada masyarakat, kayak nggak boleh buka donasi pakai rekening pribadi ya. Kalau itu aturannya, tapi timingnya kok bisa pas banget ya. Jadi itu dipermasalahkan sama orang-orang, diomelin sama orang-orang. Akhirnya ya orang-orang pada milih buat ninggalin Bank Mandiri. Juju bahkan yang sebelumnya kita bawa di perkara Hyundai memilih untuk meninggalkan banknya. Jeffrey Nicole, serem banget Bank Mandiri bisa disuruh sama aparat blokir rekening aktivis dari Pati yang lagi mau demo tanggal 27. Mereka bisa akses apalagi ya. BTW aktivisnya belum juga demo tapi udah dibungkam aja pakai cara dihabisin rekeningnya. Hebat sekali ya. Uang pajak kita dipakai buat nindes aktivis. FYI, petinggi perusahaan swasta mulai ada yang mengalihkan payroll 120 karyawan ke bank lain. Wah, ini kalau makin kemana-mana ya. Bank Mandiri ketekan banget tuh, berat banget pasti nih. Pemblokiran tidak bisa dilakukan hanya karena pemerintahan aparat. Mana bisa hanya karena mimpin demo atau digunakan untuk logistik demo rekening diblokir. Tanpa dasar hukum dan alasan yang jelas, pemblokiran merupakan perampokan. Semua nasabah patut was-was dan ya, pada ngegunting-guntingin kartu Bank Mandiri, pada mindahin rekeningnya ke rekening-rekening lain. Meskipun sempat ada ini ya, meskipun sempat ada yang ngebawa kayak bank-bank lain juga melakukan hal yang sama kok nih. Makanya jangan pakai bank himbara, makanya pakai BCA akui blokir rekening FPI atas permintaan pihak berwenang. Jadi kayak seolah-olah mau ngebawa bank-bank lain juga melakukan hal yang sama kok. Ngebawa contohnya perkara FPI, yang padahal perkara FPI ini beda karena BCA tuh ngeblokir FPI, soalnya FPI waktu itu udah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, makanya diblokir. Ini setelah ormas FPI dinyatakan terlarang ya teman-teman. Jadi ya mandiri aja, nggak ada yang ngajak sebenarnya.
Perkaranya dibawa ke Komisi 3 DPR dan Habibur Rahman sebagai Ketua Komisi 3 DPR bilang ke Mandiri untuk dipulihkan. Kami harapkan segera Pak rekening tersebut bisa digunakan oleh Pak Botok ya, karena mungkin beliau ada keperluan untuk beraktivitas. Bank Mandiri kemudian meminta maaf. Sebagai bank yang melayani nasabah dengan konsekuensi yang diatur di dalam peraturan, maka kami akan menindaklanjuti Pak Ditrimum apa yang tadi disampaikan untuk segera melakukan pengaktifan kembali rekening. Kenapa nggak dari kemarin? Anjir, kenapa setelah rame-rameannya ini? Polisi nggak salah, yang on banknya. Kenapa tiba-tiba kita ngelempar-lempar kemana-mana? Intinya yang mau nyuruh buat ngeblokir itu siapa? Oh, panjang banget. Dan itu adalah keputusan yang cukup bodoh sebenarnya untuk ngeblokir rekening. Karena apa? Karena justru akan mengamplifikasi masyarakat dengan ngasih tahu kayak nggak butuh rekening gitu, kita nggak butuh, ada bantuan dari kami, dan bantuannya jadi berdatangan, jadi lebih banyak, dan orang tuh malah jadi makin mendukung. Karena apa? Karena diskriminasinya kok bisa yang sampai segitunya gitu. Ada banyak bantuan logistik yang berdatangan dari mana-mana untuk mendukung aksi ini. Untuk bilang kayak udah kagak perlu perkara duit 80, nggak usah, biar kagak jelas pemerintah lu tuh. Saya kira kayak urunan sendiri. Makin menguatkan masyarakat, makin banyak yang pengen berdonasi. Setelah itu, ini kan kondisi sebelum demo ya. Ini kayaknya tanggal 24 nih. Bank Mandiri menurunkan logonya dari gedung. Tapi seperti yang gue bilang, hari ini adalah tanggal 27 ketika demonya itu terjadi. Jadi demonya kan terjadi ya, demo di gedung DPR sudah terjadi, dan perwakilan dari AMPB itu diperbolehkan masuk untuk menonton rapat paripurna. Setelahnya ada audiensi yang diadakan, diterima oleh pimpinan DPR, dan pembahasannya adalah tentang RUU perampasan aset koruptor. Pimpinan DPR-nya sih bilang katanya akan diselesaikan paling lambat itu tanggal 15 Desember 2026. Hal-hal yang paling krusial adalah kami menginginkan ada surat pernyataan dari rapat kali ini, audiensi kali ini, tentang kesepakatan bahwasannya ketika tidak bisa mencapai pada tanggal yang menentukan, saya berharap Bapak semua bisa mengundurkan diri dari DPR ini. Karena janji tersebut, janji pembahasannya paling lambat 15 Desember, perwakilan dari AMPB minta janji, minta bikin surat pernyataan kalau sampai tanggal 15 itu belum selesai juga, lu bakal apa nih gitu. Perjanjiannya kalau tanggal 15 nggak ada disahkan RUU perampasan aset itu, lu mundur ya gitu. Minta untuk adanya surat pernyataan ditandatangani oleh semua pimpinan ini, wakil sih sebenarnya karena kan ketuanya lagi nggak datang kan. Kalau sampai tanggal 15 belum selesai, lu harus mengundurkan diri. Pimpinan-pimpinan ini harus mengundurkan diri. Terus ada juga yang minta buat perwakilan DPR ini menemui massa, karena massa tuh sempat marah gara-gara ibu ketua DPR tuh nggak datang. Diomelin mereka. Seharusnya sih yang kami minta menemui ibu ketua, tapi tadi di sidang paripurna tidak hadir, dan saya nyatakan saya kecewa. Sidang paripurna itu sidang yang paling penting kok tidak hadir. Ini namanya menyepelekan negara. Untuk selanjutnya saya minta untuk semua sidang, semua anggota itu hadir. Jadi memikirkan negara kok nggak hadir ya. Bagus. Omelin aja bang. Diomelin sama rakyat bro. Terus ada bagian ini dimana ibu-ibu ini tuh bener-bener yang kayak kewesel rek. Aku kewesel ini. Saya mau bertanya sama bapak-bapak wakil rakyat ini, kalian ini ingin rakyatnya sejahtera apa orang? Kalau ingin, hukum mati pak koruptornya. Biar rakyat ini sejahtera. Uang mau nyalok pitik yang di Bali itu pak.
merugikan satu orang. Koruptor ini merugikan bangsa. Piye digebuki sak bangsa, Pak? Nek orang diingkok mati koruptor, digebuki sak bangsa gelem apa ora, Pak? Itu macam pitik lho, Pak. Digebuki wong semono mati nggon. Nek koruptor iki menyengsarakan rakyat, menyengsarakan seluruh bangsa Indonesia kok, Pak. Jangan digebuki sak bangsa Indonesia apa piye, Pak? Wis, minta digebukin sak bangsa apa Indonesia apa gimana, Pak? Oh. Ya, itulah. Dan ini jatuhnya kayak RDPU sebenarnya. Dengar pendapat dari masyarakat aja. Terus juga sempat ada bagian di mana ada menceritakan tentang perkara intimidasi dan halang-halangi yang pernah terjadi, yang lempar batu, yang rumahnya ditembak pakai senapan gitu. Oh, suaranya nggak gitu kedengeran ya. Tapi intinya ngasih tahu tentang intimidasi-intimidasi yang terjadi dan minta pengawalan langsung lah dari pimpinan DPR ini dan diberikan. Nah, lalu ditutup dengan penandatanganan surat pernyataan itu, di mana perjanjiannya berisi kalau misalkan sampai tanggal 15 belum juga diputuskan RUU tersebut, maka akan mundur pimpinan-pimpinannya. Ya. Anjay, bajunya bagus banget, Pati titik awal revolusi. Oh, gokil, bro. Dan pertemuannya sudah selesai, lalu harusnya sih pulang ya, apa udah semuanya. Ya, intinya dilanjut lagi tanggal 15 nanti lah. Seminggu sebelum tanggal 15, kalau misalkan belum ada omongan-omongan tentang RUU itu, maka Pati akan kembali lagi bikin post di sana dan apa segala macam gitu. Ya, oke. Setelah penandatanganan ini, masa kemudian akan pulang dan mengundurkan diri. Yang jadi pertanyaan banget ya, kenapa nggak dari setiap demo yang terjadi tuh kayak gini gitu endingnya? Oke, ketika gua ngedit video ini, ternyata ada tambahan-tambahan yang keluar dan terjadi dari sisa-sisa demo kemarin. Seperti contohnya ada kekecewaan yang hadir datang dari aliansi ojol, yang mana ini cukup gua takutkan sih, karena apa ya, takutnya terjadi perpecahan dan gesekan-gesekan di antara warga gitu. Saudaraku Pati, kami warga Jakarta merasa dimeraki sama kalian. Betul. Kalian main pulang saja sesudah dari dalam. Betul. Kalian sudah cair, kalian pulang. Betul. Bagaimana nasib rekan-rekan saya yang sudah membaginya Anda pada saat Anda diciduk oleh aparat? Betul. Hidup ojol. Ini sih ada perdebatannya ya, mempertanyakan sebenarnya perkara demonya apa yang terjadi, terus kenapa sampai segininya. Ada orang-orang yang mempertanyakan kayak kok abis dari situ langsung pulang. Pasti katanya orang sepele, tapi ketika diundang masuk ke dalam, keluar melempem. Ya, betul. Di Jawa Tengah bisa menduduki gedung DPRD, tapi kenapa di sini melempem? Jadi katanya ada konspirasi apa lagi yang kalian lakukan? Ada apa? Ini ada sengkuni di dalam rakyat. Meskipun demikian sih, AMPB hadir dengan klarifikasi ya. Penjelasannya adalah untuk meluruskan ya teman-teman, kita setelah audiensi dari gedung DPR RI, kita itu melihat ada anarko dan kita mengumpulkan masyarakat Pati 5 bus di depan mobil komando. Setelah berkumpul, kita jalan dari gedung DPR RI menuju bus kita yang ada di GBK. Kita berpapasan sama teman-teman kita, saudara-saudara kita, ojol se-Jakarta lah, Jabodetabek. Setiap perjalanan kita mengucapkan terima kasih Bang Ojol telah melindungi Mas Botok dan mengawal dan membukakan jalan
Kita mengucapkan itu entah ratusan kali atau lebih. Kita ulang-ulang terus. Setiap kita ketemu Bang Ojol, kita ulang-ulang terus. Ya, betul. 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 Jadi kita jangan mau dipecah belah dengan narasi-narasi. Kita tetap menjaga kerukunan, silaturahmi bersama teman-teman ojol di Jakarta. Mari kita mengucapkan terima kasih Bang Ojol Jakarta. Kalian saudara kami. Jangan. Jadi yang ditakutkan yaitu adanya perpecahan dari nggak gitu ngerti. Sempat ada yang ngebawa-bawa ini kayak ini komunitas gede baik, bawa-bawa nama Ojol, bawa-bawa nama Jakarta gara-gara ini orang citra di Jakarta dan warga Jakarta jadi jelek digoreng media. Ini orang harus diadili, pencemaran nama baik Ojol dan warga rakyat, warga Jakarta namanya. Ya selalu ada kiri dan kanannya begitulah kayaknya di setiap demo yang terjadi ya. Harapannya sih semoga nggak ada perpecahan dan pecah belah supaya mudah dikondisikan. Jadi tujuannya tuh harus satu gitu, mau apa. Meskipun demikian, banyak orang juga hadir dengan obrolan ini tentang draft RUU perampasan aset. Meskipun ini draftnya draft lama ya dan tidak bisa terlalu panjang diobrolin karena kita nggak tahu draft terbarunya kayak apa. Semoga sih nanti sebelum disahkan ada draft yang jelas supaya bisa diobrolin dan dituntut lagi kalau misalkan ada sesuatunya yang salah. Orang tuh lagi ngomongin karena RUU perampasan aset ini tidak hanya bisa menyerang koruptor atau pejabat yang korupsi, tapi juga rakyat. Karena terusnya di sini bahkan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana bukan tindak pidana korupsi. RUU ini memberikan overpower kepada penyidik Polri dan Kejaksaan untuk melakukan perampasan aset tanpa hasil putusan pengadilan. Melanggar asas praduga tak bersalah. RUU yang disepakati bersama DPR tadi adalah tindak pidana umum bukan tipikor. Sangat rawan disalahgunakan oleh penguasa untuk menekan lawan politik. Bunyi pasalnya sendiri perampasan aset terkait tindak pidana. Syaratnya cuma 2, nilai aset lebih dari 100 juta dan ancaman pidananya lebih dari 4 tahun. Titik, nggak pakai ada korupsi di situ. Bisa kena ke kasus narkotika, illegal logging, judi online, bahkan pidana umum lain. Tapi ya gitu, draft yang beredar adalah draft RUU perampasan aset 2015 atau 2022, bukan 2026. Jadi kita harus tahu dulu yang barunya kayak apa, baru nanti dituntut lagi, dituntut ulang. Cuman yang paling gue lihat banget sih ini ya. Habis demo, Bu? Habis demo? Iya. Dari masa mau pulang ke sini lurus belok kiri, di sini tutup. Tutup. Oh Iya. iya. Lurus kiri. Dari masa mana, Bu, tadi? Yang warga atau yang Gerindra ya? Oh, dari Gerindra. Oke, makasih ya. Ini ketika diteriakin nih. Cair. Kalau ada update atau apa nanti akan gue kasih tahu. Lanjut ke videonya. Estafetnya masih lanjut lagi nggak nih? Kan dari Hyundai ke Mandiri, dari Mandiri ke NDX AK. Oh, NDX AK tuh jadi gini. Kan demo mau terjadi nih di Jakarta. Somehow tiba-tiba NDX AK yang awalnya nggak ada schedule ke Pati, tiba-tiba buka konser di Pati dan gratis. Orang jadi mikir kayak, anjay, ini maksudnya biar orang Pati kagak pada ke Jakarta apa gimana gitu. Dan gratis cuy, kita nggak tahu ya. Raffi Ahmad juga singkat gue ke situ. Tapi kemudian NDX AK-nya nggak jadi tampil di sana, tampil di Pati, dan ditutupnya dengan nggak, ini nggak usah diomongin please, nggak usah dibahas ini aneh banget itu, aneh. Dah. Harusnya dengan ini lu bisa jadi lebih tahu tentang informasi-informasi yang sempat terjadi ya. Semua kekeosan, semua kepusingan, apa segala macam, ada jalan keluarnya, ada penjelasannya, ada kejelasannya, dan kita semoga kita bisa lebih tenang dalam menjalani hidup yang fana ini.
Terima kasih banyak atas waktu luangnya kawan-kawan sudah hadir dan menemani. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk nonton video yang cukup panjang ini. Gue gak tahu hasil akhirnya berapa lama sih, tapi gue record 2 jam ini. Waduh. Lancar-lancar kehidupan, sehat-sehat, orang sehat, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Like, komen di bawah, subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, dan kita akan ketemu lagi next time. Semoga rezeki Anda. Sudah waktunya untuk mencari perkara yang kocak-kocak. Kita akan cari lagi di next time. Karena apa? Karena ada perkara aneh banget cuy. Ada orang masukin emas ke silet, emas ke dalam pantat, dan kegap di bandara. Ya. Sebanyak 41 keping emas dengan total 17-an kilogram dan nilai sekitar 46 miliar diamankan. Beberapanya ada yang dimasukkan ke dalam pantat, dibikin dimodifikasi bentuknya supaya gampang dimasukin, supaya bisa dibawa pulang dan dijual. Weh. Lu tahu nggak sih obat-obat yang dimasukin ke pantat itu? Yang obat demam, obat apa biar demamnya cepat turun? Lu kalau masukin itu tuh mules banget cuy rasanya. Udah dah, karena kan ketika dimasukin cair kemudian bawaannya pengen keluar lagi kan. Itu nggak enak banget rasanya. Bayangkan segini gedenya dimasukin kayak plop gitu. Gimana nahannya? Apakah di bagian luarnya dikasih diplak gitu pakai tutup kayak tutup kayak tutup buat di wastafel gitu kan. Biar gak keluar. Anjir, aneh. Nanti kita cari lagi ya. Bye-bye, thank you.